Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para santri Al-Ma'ruf Islamic Center Panti Tunas Melati PDM Kota Pontianak rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin membahas kitab Syarhu Al-Usuli As-Salasati yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Al-Wazihi hafizahullah ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, segenap sahabatnya dan umatnya yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Dan semoga pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu menurunkan rahmatnya kepada kita, dan semoga dengan rahmat tersebut dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni semuanya dan dijaga di masa yang akan datang dari perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kewajiban kita selaku sebagai seorang muslim, kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nanti mudah-mudahan kita akan diakui sebagai umatnya yang telah mengamalkan sabdanya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya, semoga kita nanti menghadap Allah, berjumpa dengan Rasulullah, diakui sebagai umatnya. Ya, karena banyak orang yang sekarang mengaku umatnya Nabi Muhammad tetapi malas untuk hadir di majelis ilmu, padahal dia belum menggugurkan kewajiban. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dalilu qawlu ta'ala la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Al-Mujadalah ayat 22. Penulis membawakan dalil Al-Mujadalah ayat 22 yang terjemahnya, engkau Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkasih sayang
dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu adalah bapaknya, anaknya, saudaranya, atau kerabatnya. Mereka itulah orang-orang yang telah ditetapkan keimanan dalam hatinya dan menguatkan mereka dengan pertolongan dari Allah. Dia akan memasukkan mereka ke surga, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Mereka lah golongan Allah, Hizbullah. Ingatlah sesungguhnya golongan Allah itu orang yang beruntung. Berkata Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullah ta'ala, hadhil ayatu min suratil mujadalati dalilun ala ma sabaqa wa la tajidu mu'minan yawaddu kafira wa yuhibbu. Ini adalah dalil sebagai pembatas seakrab-akrabnya kita dengan manusia. Seandainya orang itu adalah teman kita, namun dia bukan beragama Islam, tetap ada batasannya. Batasannya yaitu surat Al-Mujadalah ayat 22. Kita tidak boleh berkasih sayang dan mencintai orang kafir. Yang diperbolehkan hanya sebatas berinteraksi muamalah duniawiyah, boleh berjual beli, sewa menyewa, kita menggunakan jasa mereka, atau kita bekerja dengan mereka, sebatas muamalah duniawiyah. Jika kita mengorbankan akidah kita mencintai mereka dari sisi keyakinan, maka ia disamakan dengan orang kafir tersebut. Faida wadal kafiru wa ahabbahu sara Islam. Ya. Jadi bercampur tetapi tidak melebur, bergaul tidak tergerus keyakinan kita. Ya. Karena orang kafir juga tidak mungkin mereka netral 100%. Terkadang mereka juga mengajak kita untuk masuk dalam agamanya, baik secara halus maupun kita tidak menyadarinya. Ya. Jadi mereka tidak mungkin mereka juga sama ingin mengajak manusia sebanyak-banyaknya untuk meyakini keyakinan yang sama. Ya. Jadi kita harus punya pegangan. Idza ahabbal kafiru li kufri sara kafiron. Jika di antara kita mencintai orang kafir dengan cinta kepada kekufurannya, maka ia akan menjadi orang yang kafir. Makanya di sini ada pembatas yang sangat jelas. Tidak boleh kita rela mengorbankan keimanan kita mencintai seorang perempuan yang cantik. Ya. Kita tergoda dengan kecantikannya, lalu kemudian kita bermudah-mudahan menikahi wanita yang belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini hukumnya terlarang. Kalaupun ada di dalam Al-Quran yang menyebutkan boleh menikah dengan ahli kitab, persyaratannya sangat ketat. Ya. Karena tujuan menikah itu harus mendatangkan ketenangan. Ya. Mustahil kita mencintai seorang wanita untuk dijadikan pasangan atau istri, mendatangkan ketenangan kalau dua orang tersebut beda keyakinan. Mustahil tenang. Yang ada cuma hawa nafsu sesaat. Ya. Saya sudah jelaskan di pekan yang lalu. Saya punya teman kuliah. Ya. Teman kuliah. Dia tergoda dengan kecantikan adik tingkatnya.
menikah dengan wanita non muslim. Sekarang naudzubillah min dzalik. Ya, stres orangnya. Tidak mendapatkan ketenangan. Masih beruntung dia tidak memiliki anak. Akhirnya juga cerai. Ya. Ada yang lebih parah lagi. Saya pernah kos, ya. Pernah kos dekat musola. Ada seorang laki-laki ya sedang sukses dari sisi penghasilan. Ya. Ada seorang wanita Nasrani yang suka dengan dia, berjanji ikut agama suaminya. Sudah berjalan berumah tangga, anaknya sudah 7, anaknya sudah besar-besar, ya. Cuma karena si laki-laki ini kurang ngajinya, kurang membentengi dirinya dengan ilmu, suatu saat Allah uji dengan kebangkrutan, ya, miskin, jatuh miskin. Perempuannya kembali lagi. Seluruh anak-anaknya ikut ibunya diajak ke gereja. Alhamdulillah, ya, gak usah jauh-jauh di Tanjung Sari, tahu Tanjung Sari? Di ujung Tanjung Sari, samping kiri Pak Moda Mahendra. Ya, itu ada seorang suami Muslim, istrinya non Muslim. Dua-duanya anaknya ikut ibunya semua. Padahal ibunya sudah meninggal. Tinggal bapaknya sekarang. Bapaknya nggak berhasil mengislamkan 2 anak putrinya. Kebetulan saya pernah kos di situ, ya, di Jalan Tanjung Sari. Sekarang sudah tidak bisa jalan orangnya, ya, sudah tua, sudah sering sakit-sakitan. Wallahu a'lam apakah nanti bisa diselamatkan atau tidak oleh umat Islam lainnya karena dikuasai oleh anaknya. Terlalu berisiko, ya, mencintai orang kafir. Ya, jadi surat Al-Mujadalah ayat 22 ini membentengi kita sampai kita nanti tua. Bukan sekarang saja. Kalian nanti pasti akan diuji. Ya. Karena saya sudah bertemu dengan 3 orang. Ya, dia tidak lolos ujian. Masih banyak muslimah, ya, yang siap untuk dicintai karena keimanan. Ya, ngapain kita, ya, sampai tergoda dengan kecantikan orang kafir? Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud. Ditegaskan lagi dengan surat Al-Maidah ayat 51. Wahai orang-orang yang bertauhid, janganlah kalian jadikan orang Yahudi, wan Nasara dan Nasrani aulia sebagai orang yang kalian cintai. Ba'dhum aulia ba'din. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Jika kalian nekat mencintai mereka, ya, menyetujui keyakinan mereka, fa innahu minhum, maka engkau bagian dari mereka. Wa man ahabbahum lidinihim fa huwa minhum. Jika kita nekat mencintai Yahudi dan Nasrani karena menyetujui agamanya, maka kita dianggap bagian dari mereka. Ya. Jadi kita harus punya pedoman ketika berinteraksi dengan orang kafir. Saya kuliah berinteraksi dengan teman, ya, di luar Islam. Alhamdulillah, bahkan kerjasama dalam penelitian. Tetapi soal keyakinan kita punya batasan, ya, tidak dicampur dan tidak ikut, ya, acara-acara mereka. Mereka juga tahu kok, kalau kita komitmen dengan agama kita, mereka nggak berani ngajak. Tapi kalau kita lemah, kalau kita bermudah-mudahan, kita pasti diajak oleh mereka. Ya, tapi kalau kita menunjukkan komitmen dengan keyakinan kita, mereka juga akan menghormati. Ya, akan segan dengan kita, yang tidak berani mengajak. Ya, la yuhibbu ahaduhum al-kafira walau kana abahu. Tidak boleh mencintai orang kafir walaupun orang kafir itu seandainya ayah kita. Kita tetap berbakti kepada ayah kita dalam hal-hal yang tidak diharamkan oleh agama.
Selama tidak dosa boleh berbakti. Ya. Batasannya haram atau tidak haram. Kalau haram jangan. Selama tidak haram, permintaan orang tua kita, apapun permintaannya, selama tidak mengandung keharaman, boleh kita turuti. Bahkan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang tua kita kafir, ya. Bahkan disejajarkan orang yang tauhidnya itu kuat, itu akan kelihatan bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tuanya, sekalipun orang tuanya kafir. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim sangat berbakti kepada ayahnya. Nabi Ibrahim berbakti kepada ayahnya, tidak pernah berkata kasar sekalipun kepada ayahnya. Padahal ayahnya membuat patung, tetapi beliau tetap menjaga batasan. Ketika ayahnya menyuruh Ibrahim untuk mengikuti keyakinannya, Nabi Ibrahim terlepas diri. Mohon maaf ayah, untuk yang satu ini saya tidak bersedia, karena keyakinan saya ini tidak sesuai. Di luar itu diperintahkan untuk berbakti. Walau karena ibnu, seandainya orang kafir tersebut adalah anak kita, ya kita tidak tahu, tidak ada jaminan anak kita itu muslim yang kuat, tidak ada jaminan. Anda tahu DNID? Tahu ya? DNID itu siapa? Enggak ada yang tahu. DNID tokoh PDIP, bukan. PKI, tokoh PKI. Awalnya dia seorang yang taat ke masjid, tukang azan, DNID, ya. Saya lupa nama aslinya itu. Ada yang ingat nama aslinya DNID? Nama aslinya Islami sekali, karena dia tidak punya pegangan yang kuat, tidak punya akidah yang kuat, merantau ke Jakarta, salah pergaulan, jadi seorang komunis. Bahkan dia mati ditembak, ya, berpidato dulu, teriak-teriak, dia menyampaikan pemikiran komunismenya, setelah itu ditembak mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan kafir, ya. Tidak ada jaminan, ya, anak kita muslim semuanya, ya. Tidak ada jaminan. Rasulullah SAW banyak pamannya banyak, ya, Abu Thalib, Hamzah, Abu Lahab, ya, Abbas, ya, dan seterusnya. Tidak semuanya ikut keyakinan Rasulullah. Ya, Abu Lahab adalah musuh terbesar Rasulullah. Pamannya, darah dagingnya, darahnya sangat kental, lebih kental dari Habib-Habib yang ada di bumi sekarang ini. Abu Lahab, Anda tahu Abu Lahab matinya dalam keadaan sekujur tubuhnya keluar bisul, nanah yang sangat bau, sampai anaknya tidak mau mengurus jenazahnya. 3 hari 3 malam dibiarkan membusuk, lalu dibuatkan lubang, disorong pakai kayu, masuk ke dalam lubang, ditimbun. Sangat tragis sekali. Bisa dicek dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Sudah saya bacakan itu di Masjid Al-Furqan setiap Senin malam pada Nabi. Namanya Rasulullah. Rasulullah tidak mau bertoleransi dalam masalah keyakinan. Abang ayahnya Rasulullah, Abu Thalib juga sama, ya, namun beliau tidak memusuhi Rasulullah. Hanya beliau malu mengucapkan 2 kalimat syahadat akan dicaci maki oleh orang-orang Quraisy lainnya, terutama dicaci maki oleh Abu Jahal, sehingga tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Walau kana akhahu, meskipun orang kafir itu saudara kita, satu ayah ataupun satu ibu. Dalam masalah keyakinan, kalau dia kafir, kita tidak boleh melebur. Tetap kita bermuamalah dengan akhlak yang baik, tapi kita tidak boleh melebur. Ya. Walau kana min ashirati, meskipun orang-orang kafir itu kerabat kita.
Haula'il mu'minuna la yuwadduna illal mu'minin. Orang yang bertauhid itu lebih dari muamalah, yaitu memberikan rasa cinta hanya kepada sesama orang yang bertauhid saja. Li'annahum yuwalluna fillah wa yu'adduna fillah fasabata fi qulubihim al-iman. Orang yang bertauhid itu dia akan setia, dia akan mencintai bukan karena nafsu, mencintai dan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga memusuhi, membenci juga karena Allah, bukan karena perasaan. Ya, bukan karena perasaan. Di dalam perang Badar, Rasulullah SAW bersama pasukannya 300 melawan 1000 orang. Ketika mereka berhadapan dengan musuh, para Rasulullah membiarkan anak untuk memerangi ayahnya. Karena sahabat yang lain tak nyaman, mau menggal kepala itu ayahnya kawan saya, gak nyaman. Dia biarkan ayahnya, anaknya sendiri yang muslim yang melawan ayah yang masih kafir. Demikian juga Abu Bakar. Abu Bakar itu perang dengan anaknya sendiri, namanya Abdurrahman. Gak mau masuk Islam dia. Orang lain gak enak, wah itu Abdurrahman anaknya Abu Bakar. Gak berani dia pasang pedang. Akhirnya Abu Bakar dengan anaknya sendiri duel, pedang dengan pedang. Qadarullah wa masyafa'ala, Abdurrahman tidak sampai mati, jadi tawanan. Dibawa ke Madinah, kemudian masuk Islam. Ya, bapak dengan anak, anak dengan bapak perang. Ya, kalau nggak diperangi, Rasulullah dan kaum muslimin dibantai. Padahal jaraknya dari Mekah ke Madinah 500 kilometer. Sampai dalam keadaan sholat pedangnya nggak boleh lepas. Ya, karena orang kafir itu dalam waktu yang tidak diduga-duga mereka datang ke Madinah. Ya, pernah jam 3 dini hari pagar pembatas kota Madinah dibakar oleh orang kafir dalam keadaan tidur kaum muslimin. Ya, ini kalau kita lihat di sejarah Rasulullah SAW itu sangat-sangat berat ya hidup ya menghadapi orang-orang kafir Quraisy Mekah yang memiliki watak yang sangat keras. Padahal jaraknya jauh 500 km. Pontianak mana kira-kira? 500 km. Pontianak Sintang Madinah, Pontianak Mekah. Masih diteror. Padahal jauh. Ya, jauh sekali. Ya, seandainya mereka tidak mempertahankan keyakinan mereka, Islam tidak akan sampai ke masjid ini. Ya, makanya para sahabat itu semuanya dijamin masuk surga. Karena berat sekali hidupnya menghadapi orang-orang kafir. Ya. Ayyadahum biruhin minhu haitsu istaqamu ala ta'atillahi wa ahabbu fillahi wa abghadu fillahi fa ayyadahum subhanahu bi malaikatihi wa bima ja'alallahu fi qulubihim minal iman. Jadi keimanan itu datang dari ruh yang setiap waktu disiram dengan kajian rohani, dengan Al-Quran, dengan mempelajari hadis Nabi. Ya, ruh itu memberikan kekuatan ya, kepada keimanan yang ada dalam diri kita. Ya. Itulah yang bisa mengikat. Istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, mencintai dan membenci harus karena Allah, bukan karena beda pilihan politik. Ya, benci dan cinta harus karena Allah. Allah ikat mereka dengan keimanan kepada para malaikat yang mengawasi mereka. Keimanan yang Allah jadikan di dalam hati-hati mereka. Hada sawabuhu wa jazaohu. Dan orang yang berhasil mempertahankan keyakinannya sampai dia wafat, bergaul dengan orang kafir, bermuamalah dengan orang kafir, bercampur tapi tidak melebur, Allah katakan khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga. Ya. Maknahu la yarhaluna anha wa la yufarikuna. Ya, orang yang
sampai akhir hayatnya dia mempertahankan keyakinannya sebagai seorang muslim, ya dia tidak akan meninggalkan surga. Ya, dia tidak akan berpisah dengan surga. Fihi isbatul ridha lillah fa radiyallahu anhum haitsu annahum muwahhiduna mukhlisuna lahu bil ibadah. Di dalam ayat yang disebutkan tadi adanya penetapan Allah itu memiliki sifat ridho, sifat rela kepada orang-orang yang mempertahankan tauhidnya, orang-orang yang beribadah ikhlas, bukan karena diawasi oleh pengurus, bukan karena takut dihukum pengurus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Haitsu annahu Subhanahu wa ta'ala ahallahum daru kiramatihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan halalkan bagi mereka yang sukses mempertahankan akidahnya sampai akhir hidupnya, yaitu Allah halalkan baginya daru kiramatihi, yaitu negeri keabadian, negeri kemuliaan, yaitu surga. Hum awliya'ullahi wa ahbabuhu wa amma hizbu syaitan fahum alladina yawadduna kufrata wa yuhibbunahum wa hum al-khasiruna lima badalu minal mawaddati lil kafirina fasyabahuhum wa tafa'anhum al-iman. Mereka adalah para wali Allah, pencinta Allah. Adapun kelompok setan, ya dikatakan kelompok setan. Siapa? Orang yang bercampur dengan orang kafir dan melebur, ya, melebur dengan keyakinannya, berkasih sayang dengan orang kafir, bahkan mencintainya, ya, tidak menjaga batasan-batasannya. Ya, maka mereka dikatakan hum al-khasirun, orang yang bangkrut, orang yang rugi, ya, orang yang gagal. Mereka mengorbankan cinta kepada orang kafir, itu sama saja dengan menyerupai mereka, dan keimanan itu bisa hilang. Ya, saya diceritakan oleh teman satu kantor, ya, teknisi yang laboratorium. Kawannya dia itu pernah digoda dengan 30 juta cash. Kalau masuk Kristen enggak? Saya kasih 30 juta cash. Ada yang tergoda tuh. 30 juta. Ya. Tergoda. Ya, karena dia tidak pernah gaji. Ya. Dengan uang 30 juta bisa pindah agama. Ya, ini sangat mengerikan, ya. Nah, ini pentingnya kita menuntut ilmu agama, terutama perkara akidah. Baik, mungkin ada soal jawab, materinya sudah selesai. Silakan kalau ada yang bertanya.